Mas Gibran, tetap duduk di sana. Duduk di sana. Jangan takut. Jangan bergeming. Walaupun di sekelilingmu banyak pengkhianat. Walaupun di sekelilingmu banyak orang yang ingin menggeser kedudukan Anda sebagai wakil presiden. Termasuk Pak Prabowo yang sudah lupa kacang akan kulitnya. Pak Prabowo tidak akan pernah jadi presiden kalau bukan karena ada Mas Gibran di sana. Kami tidak akan memilih Prabowo kalau nggak karena ada Mas Gibran di sana. Tapi sekarang Prabowo lupa kacang akan kulitnya. Tidak apa-apa. Mas Gibran, 88% rakyat Indonesia bersamamu. Tahun 2029 kami akan menghantarkan Anda menjadi RI 1. Saya bisa katakan bahwa betul bahwa kedudukan itu hal yang tidak pantas dinilai dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Artinya Undang-Undang Nomor 9 tentang keprotokolan jelas mengatur tata letak di mana presiden harus duduk dan wakil presiden harus duduk serta peserta dari sidang kabinet tersebut. Hal ini mencerminkan sesuatu hal yang saya melihat bahwa apakah ini dadakan atau tidak, karena sidang kabinet itu tentunya harus dipersiapkan secara matang. Sudah kuduga. Terkait apa? Terkait kursi wakil presiden digeser di jajaran para menteri itu banyak yang marah-marah, terutama pendukung dari Gibran. Menurut saya sangat wajar sekali dan sangat masuk akal sekali kalau pada saat lalu posisi Gibran tidak seperti biasanya. Kalau biasanya di rapat paripurna misalkan itu Gibran jejer di sebelah Pak Prabowo Subianto, dikarenakan Gibran itu wakil presiden, orang nomor 2 di Indonesia tuh, dipilih oleh masyarakat 58%. Memang serba salah sih, serba salah. Seharusnya Gibran itu walaupun alasannya apapun lah, Gibran tetap duduk di sebelah Pak Prabowo Subianto, dikarenakan wakil presiden. Sangat berbeda sekali dong dengan para menteri-menteri. Menteri-menteri itu dipilih Pak Prabowo sendiri, tetapi kalau presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh masyarakat Indonesia sebesar 58% ya, seharusnya duduk di sebelah Pak Prabowo. Menurut saya ini juga ya seperti itulah. Ya walaupun Gibran tidak tampak kerja, tidak tampak apapun lah, blusukan-blusukan, tapi kan ya Anda tahu sendirilah terkait 19 juta lapangan pekerjaan juga song. Terus terkait nikel misalkan yang dibangga-banggakan Gibran yang konon katanya akan menyerap lapangan kerja juga ya Anda tahu sendiri. Dan ya seperti itulah, malah belusukan untuk ya kemungkinan untuk 2029. Saat ini mulai terasa kan, mulai tersingkir. Tetapi menurut saya ini kurang smooth sekali ya, terlalu kentara banget gitu loh, terlalu kentara. Ya menurut saya walaupun gimana dinamika perpolitikan seharusnya Gibran tetap duduk di sebelah Pak Prabowo Subianto, dikarenakan Pak Prabowo dan Gibran itu adalah yang dipilih oleh rakyat, bukan yang dipilih oleh Pak Prabowo sendiri. Kalau yang memilih Pak Prabowo sendiri nggak apa-apa lah berjejer di sebelah menteri, dikarenakan porsi Gibran hampir sama lah kedudukan dengan Pak Prabowo, sama-sama dipilih oleh rakyat. Ya menurut saya seperti itu sih. Jangan sampai gara-gara posisi duduk Gibran berjajar dengan para menteri akhirnya digoreng-goreng seperti ini dan lain sebagainya, akhirnya kan menimbulkan kesan tidak baik lah. Ya kalau menurut saya, walaupun saya tidak mendukung Gibran sih, tetapi kemarin itu waduh sangat gimana gitu. Saya memang tidak mendukung Gibran, tetapi melihat kemarin dikarenakan Gibran dan Pak Prabowo dipilih sama-sama oleh masyarakat Indonesia sebesar 58%, kayak gimana gitu ya. Menurut saya sangat wajar sekali kalau banyak yang marah-marah, khususnya pendukung Gibran. Kalau saya sih terserah di istana saja. Apalagi pada saat lalu juga sudah dijelaskan ya, konon katanya ada prompter dan lain sebagainya. Akhirnya posisi Gibran duduk di sebelah menteri, dan itu pun juga menurut Prasetyo Hadi pada saat lalu ya tidak perlu dikhawatirkan lah terkait posisi duduk Gibran. Ya seperti itulah. Nah di sini ada pendukung Gibran yang marah-marah ya di sini. Ya menurut saya sangat wajar sekali sih, sangat marah ya. Dikarenakan pendukung Gibran ini tidak mendukung Pak Prabowo, kurang lebih seperti itulah. Tidak mendukung Pak Prabowo. Kalau saya kan memang pendukung Ganjar Pak Mahfud MD ya, walaupun dapat 16% saya nggak masalah sih. Tapi saya memang tidak memilih Pak Prabowo dan Gibran. Dan kemungkinan ini yang marah-marah jelas pendukung Gibran, tidak memilih Pak Prabowo sebenarnya. Ini sangat terlihat sekali kan. Seharusnya kan memilih Gibran ya satu paket dengan Pak Prabowo. Begitu juga sebaliknya, memilih Pak Prabowo ya harus paket dengan Gibran. Ya memang sih kalau kita lihat memang tidak apple to apple, dikarenakan Pak Prabowo banyak pengalaman, Gibran minim pengalaman. Jadi ini satu paket lah. Seharusnya kalau memilih Pak Prabowo juga harus legowo memilih Gibran.
Harusnya seperti itu sih. Harusnya konsekuensinya seperti itu. Lagi satu ekor termul ngamuk ke Prabowo karena duduk Gibran digeser. Narasi mereka sama semua. Kami pilih Prabowo karena Gibran. Prabowo itu kacang lupa kulitnya. Mereka lupa banyak juga yang nggak pilih Prabowo karena ada Gibran. Dan mereka lupa kalau Gibran itu yang kacang lupa kulitnya pada PDIP. Yang paling lucu dia bilang 88% rakyat akan pilih Gibran. Padahal partai adiknya aja cuma dapat 2%. Dari hasil survei terbaru itu mendapatkan 1,2% ya. Seperti ini. Mas Gibran, tetap duduk di sana. Duduk di sana. Jangan takut. Jangan bergeming. Walaupun di sekelilingmu banyak pengkhianat. Walaupun di sekelilingmu banyak orang yang ingin menggeser kedudukan Anda sebagai wakil presiden. Termasuk Pak Prabowo yang sudah lupa kacang akan kulitnya. Pak Prabowo tidak akan pernah jadi presiden kalau bukan karena ada Mas Gibran di sana. Kami tidak akan memilih Prabowo kalau nggak karena ada Mas Gibran di sana. Tapi sekarang Prabowo lupa kacang akan kulitnya. Tidak apa-apa. Mas Gibran, 88% rakyat Indonesia bersamamu. Tahun 2029 kami akan menghantarkan Anda menjadi RI 1. Oke? Salam sehat. Ya, seperti itulah. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya pribadi sih, seharusnya terserah protokol di istana ya. Ya, walaupun dilihat itu agak gimana gitu ya. Tapi kan semuanya itu tergantung presiden. Pimpinan tertinggi ya presiden. Jangan sampai ada narasi-narasi seperti ini. Menurut saya ini juga sangat lucu sekali ya. Menurut saya juga, kalau misalkan tidak berpasangan dengan Pak Prabowo, belum tentu Gibran akan menjadi wakil presiden. Dikarenakan banyak loh pada saat lalu yang memilih Pak Prabowo Subianto, dikarenakan sudah mencalonkan hingga 4 kali. Saya sendiri kalau misalkan Pak Prabowo tidak memilih Gibran untuk menjadi wakil presidennya, ya kemungkinan saya pilih Pak Prabowo Subianto dikarenakan sudah 4 kali. Kemungkinan banyak sekali program-program yang ya setidaknya bisa membawa Indonesia lebih maju. Kalau tidak memilih Gibran menjadi wakil presiden, saya kemungkinan pilih Pak Prabowo Subianto dikarenakan sudah 4 kali. Biasanya kalau sampai 4 kali ini berarti membawa hal-hal yang positif, membawa hal baik bagi bangsa dan negara. Menurut saya seperti itu. Tetapi milih Gibran ya akhirnya saya nggak memilih Pak Prabowo Gibran dikarenakan Gibran minim pengalaman, apalagi terkait Mahkamah Konstitusi yang sudah diacak-acak dan akhirnya meloloskan Gibran. Itu sudah membuat saya enek lah dengan hal-hal seperti itu. Mahkamah Konstitusi saja diacak-acak, dikangkangi, apalagi peraturan yang lainnya. Menurut saya simpel saja sih. Akhirnya saya nggak memilih Pak Jokowi dan mengkritik Pak Jokowi tidak memilih Gibran. Ya, menurut saya seperti itu. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Nggak peduli sebobrok sedungu apa, anak itu tetap ada aja terdak yang memujinya. Grok ibu-ibu ini apakah guru SMP-nya? Galak sekali, Gibran dimarahi terus. Termultulan nih, rasain lu Prabowo, pilih wakilmu si pelanggar aturan tuh. Emang mereka ada isinya, diketok keluar suara tung-tung. Faktanya Prabowo juga tak akan terpilih tanpa bantuan Solo Family. Gibran duduk aja makan kacang goreng ya. Lagi datang bulan dia ditambah belum cair jadilah koleng ya. Biasanya atas namakan rakyat miris dengan termul yang selalu atas namakan rakyat ya, seperti itu. Jangan didengar habis minum ya, seperti itu. Bahkan di sini juga terlihat ya ketika pelantikan kepala BGN. Gibran juga, posisi Gibran jadi perhatian dikarenakan posisi Gibran di sini lagi dan lagi sejajar dengan para menteri. Jadi tidak hanya pada saat rapat kabinet. Ini menurut saya sudah mengindikasikan lah Gibran itu sudah disejajarkan menteri, bukan wakil presiden. Waduh, ini memang sangat awo sekali lah. Tetapi sangat berbeda sekali misal ketika Pak Jokowi pada saat menjabat presiden yang lalu, Pak Ma'ruf Amin sejajar dengan menteri, menurut saya nggak bakal sebesar ini ya. Kemungkinan memang dikarenakan Gibran saat ini disorot ya karena apa? Karena sudah mulai belusukan, bapaknya sudah mulai belusukan. Isu-isunya untuk Pilpres 2029, Pemilu 2029 dan lain sebagainya. Wakil Presiden Gibran kembali menjadi sorotan publik saat menghadiri pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Jakarta pada 22 Juli. Dalam prosesi tersebut, Gibran tampil dengan jas hitam, dasi biru dan peci hitam. Ia berdiri di sisi kanan Presiden Prabowo Subianto, tepat di samping Ketua MPR Ahmad Muzani, bersama jajaran pejabat negara lainnya seperti Ketua DPD, Menko Polhukam, Menko HAM, Menko Perekonomian,
peresmian serta sejumlah menteri. Presiden Prabowo bersama Gibran memasuki ruang utama Istana Negara sekitar pukul 15.09. Sepanjang acara Gibran mengikuti jalannya pelantikan hingga pengambilan sumpah jabatan, kemudian turut memberikan ucapan selamat kepada Sudaryono. Ya seperti itulah, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.